Halo, selamat datang di channel saya, Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Eh, ini adalah seri belajar Adobe Photoshop, dan di pertemuan keempat, di episode 4 ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang image resizing dan cropping, atau meresize image, meresize gambar, dan melakukan cropping atau pemotongan gambar. Di episode sebelumnya, di uh, episode ketiga, saya sudah mengajak Anda untuk belajar tentang dokumen, bagaimana membuat dokumen baru, bagaimana uh, menyimpan, bagaimana menutup dokumen, dan uh, pertemuan ini kita akan fokus ke bagaimana melakukan resizing dan cropping. Kenapa resizing dan cropping? Karena resizing dan cropping adalah dua kemampuan teknis dasar yang paling mungkin Anda gunakan dan paling sering Anda butuh lakukan saat bekerja dengan Adobe Photoshop. Oke, mari kita mulai. Uh, saya akan membuka sebuah dokumen gambar, sebuah foto terlebih dahulu, dan nanti kita akan mencoba melakukan resizing dan cropping terhadap foto tersebut. Pertama-tama, kembali saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Anda bisa menggunakan versi yang lain, versi sebelumnya, ataupun versi yang lebih baru, tidak ada masalah. Saya menggunakan Adobe Photoshop di komputer, di laptop Macintosh. Mungkin tampilannya sedikit beda dibanding jika Anda menggunakan Photoshop di Windows, tapi tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Oke, kita mulai dengan membuka dokumen gambar yang akan kita gunakan untuk bekerja. Pertama saya pilih menu file, kemudian saya pilih submenu open, kemudian saya menavigasikan ke folder yang di mana saya menyimpan foto tersebut. Saya akan menggunakan satu foto yang saya ambil di salah satu sudut stasiun kereta di Vienna, ibu kota Austria, beberapa waktu yang lalu. Oke, saya pilih file yang satu ini, kemudian saya klik tombol open. Sebentar. Oke, ini foto atau gambar yang saya maksud, dan ini akan saya gunakan untuk memberi contoh bagaimana kita akan melakukan image resizing dan image cropping. Oke, jika Anda perhatikan ada gambar billboard besar di tengah-tengah dokumen, ada langit-langit, dan kemudian ada lantai di sini. Anggap saja gambar ini terlalu besar. Kita bisa mengecek ukuran gambar dengan memilih fasilitas image, kemudian image size, dan kita akan mendapatkan informasi ukuran gambar tersebut. Di sini gambar saya mempunyai ukuran 51,3 mega. Kemudian dimensi yang harus Anda perhatikan, bukan di image size tapi di dimensinya ada 5184 px, artinya pixels, artinya ada 5184 titik gambar, titik warna di secara mendatar, kemudian secara vertikal tegak itu ada 3456 pixels. Oke, dan kemudian ada resolusinya ada 72. Oke, ketika Anda misalnya bekerja dengan gambar yang terlalu besar, salah satunya biasanya adalah gambar yang diambil menggunakan digital camera. Saya mengambil gambar ini menggunakan kamera DSLR. Kebetulan saya menggunakan Canon 7D, maka ukuran gambar atau foto yang saya ambil lumayan besar. Dan misalnya saya butuh
Gunakan gambar ini di website atau di sosial media, otomatis ukuran gambar sebesar ini sangat-sangat tidak fleksibel. Karena saya butuh memperkecil ukuran gambar baik dari sisi dimensi maupun dari ukuran file gambar itu sendiri. So, yang harus saya lakukan adalah kembali saya memilih saya melakukan apa yang kita sebut sebagai image resizing, meresize, merubah ukuran dimensi gambar atau foto bersangkutan. Saya pilih menu image seperti tadi, kemudian pilih menu image size, atau saya bisa menggunakan shortcut tombol Command Option E, atau kalau Anda menggunakan Windows, Anda menggunakan shortcut Control Option E. Oke, saya klik. Kemudian kembali ada kotak dialog image size. Yang harus Anda perhatikan adalah di bagian dimension ini ada fasilitas untuk mencentang. Jadi kalau Anda perhatikan ada keterangan select this dimension display unit. Ya, Anda bisa melihat dimensinya berdasarkan pengukuran either pixel, inci, centimeter, terserah. Saya lebih suka menggunakan pixel karena seperti saya bilang tadi, kita akan menggunakan gambar akhirnya untuk kepentingan web. Kemudian di bagian ini yang Anda harus pastikan fasilitas apa ini seperti rantai ini harus selalu aktif. Karena fasilitas ini memastikan bahwa ketika Anda melakukan resizing, ukuran gambar baru yang di-resize itu akan proporsional secara vertikal maupun horizontal. Ini sudah aktif, jadi jika di kotak dialog image size Anda belum aktif, pastikan dia aktif dengan cara mengklik. Kemudian yang harus Anda lakukan untuk melakukan resizing cukup mengubah angka atau ukuran di salah satu bagian either width atau height. Misalnya saya ingin merubah ukuran image ini menjadi 1000 pixels, maka saya tinggal masukkan angka 1000 pixels, maka secara otomatis Anda lihat ada perubahan di image size yang tadinya 51 mega menjadi 1,91 mega, sementara secara dimensi yang tadinya sekitar 5000 something menjadi 1000 something. Resolusi tetap karena itu untuk kepentingan web. Jika sudah, saya klik tombol OK. Maka Photoshop secara otomatis akan meresize dokumen gambar tadi. Jika Anda perhatikan, dokumen baru kita sekarang berukuran 1000 kali 667. Saya bisa kemudian menyimpan dokumen ini atau mengekspornya menjadi gambar baru dengan ukuran yang dengan format dan resolusi yang saya butuhkan. Oke, itu cara untuk melakukan image resizing. Saya akan close. Berikutnya kita akan melakukan image cropping. Kembali kita akan buka dokumen yang sama. Sama seperti tadi, anggap saja kalau image resizing, ini hal yang penting. Apa bedanya antara image resizing dan cropping? Kalau image resizing, yang Anda lakukan adalah mengubah ukuran dimensional gambar Anda secara keseluruhan. Jadi, misalnya di gambar ini ada objek billboard di tengah, ada lantai, ada langit-langit, ada dinding. Ketika saya melakukan resizing, semua objek yang ada di dalam gambar itu tetap ada, hanya ukuran dimensionalnya saja yang berubah menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung jenis resizing yang saya lakukan. Tapi, kalau Anda hanya butuh mengambil bagian tertentu dari suatu gambar dan menghilangkan yang lain, yang harus Anda lakukan adalah cropping atau memotong.
Bagaimana caranya? Sangat simpel, ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa melakukan melalui menu. Misalnya kita ingin mengambil gambar yang bagian yang tengah saja, yang billboard. Saya akan memilih menu image sekali lagi, dan bukannya memilih image size, saya memilih canvas size. Oke, kemudian saya pilih ada di kotak dialog canvas saya pilih ukurannya pixel sama seperti tadi. Kemudian saya pilih ukuran, anggap saja saya perkirakan ini sekitar 3500 dan tingginya mungkin 2000. Kemudian pastikan anchor-nya tetap di tengah karena objek yang mau kita ambil ada di tengah, dan klik OK. Satu hal yang saya harus sampaikan kepada Anda, kalau Anda menggunakan fasilitas canvas size, kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan presisi pemotongan gambar sesuai keinginan Anda. Tapi saya hanya ingin menunjukkan beda antara canvas size dan image size. Oke, saya klik tombol OK, maka Photoshop akan memotong, klik proceed jika ada kotak dialog peringatan seperti ini, maka Photoshop akan melakukan pemotongan dan menyisakan dokumen baru, image kita dengan ukuran baru yang tadi kita tentukan. Coba kita cek ukurannya 3500 kali 2000 seperti yang tadi kita pilih. Tapi jika Anda perhatikan, billboard yang saya ingin cropping ada bagian yang ikut terpotong, sementara ada bagian yang berlebih. Nah, untuk mengatasi kondisi kayak gini, ada teknik kedua yang bisa Anda gunakan untuk melakukan cropping. Oke, kita ulangi sekali lagi. Alih-alih menggunakan image canvas size, saya akan menggunakan fasilitas crop. Nah, jika Anda perhatikan di bagian toolbox ada satu fasilitas, ada satu tools yang disebut crop tool. Anda klik untuk mengaktifkan, kemudian Anda pastikan Anda mulai dari ujung objek yang ingin Anda crop, klik dan drag. Oke, anggap saja seperti ini. Dan saya dapatkan cropping yang saya bisa mengatur bagian yang akan di crop. Tinggal saya merubah posisi handler yang ada di fasilitas crop tool ini. Sesuaikan, kemudian jika anggap saya sudah oke dengan cropping seperti ini, maka yang harus saya lakukan adalah mengklik icon centang untuk mengaktifkan cropping sesuai dengan ukuran yang saya pilih tadi. Saya klik, secara otomatis Photoshop akan mengcrop gambar sesuai dengan area yang kita crop tadi. Jadi Anda tahu bedanya antara teknik image size dan teknik cropping, image resizing dan teknik cropping. Jika image resizing merubah ukuran dimensional gambar secara proporsional dan tetap membiarkan semua elemen gambar yang ada di dokumen Anda tetap ada, hanya berubah ukuran dimensionalnya saja. Sementara untuk cropping, Anda memotong gambar di area tertentu yang Anda tentukan, yang Anda pilih. Oke, sudah jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share video ini. Jika Anda menemukan manfaatnya, silahkan dibagi. Dan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk menyimak video-video tutorial di channel saya yang lain.
dan sampai jumpa di video berikutnya.